Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Soal corona, saudara, imbauan pemakaian masker terus digaungkan untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan virus corona di masyarakat. Positif COVID-19 di tanah air sudah menembus lebih dari 127.000. Disiplin menerapkan protokol kesehatan tak bisa ditawar, dan salah satunya dengan menggunakan masker dengan tepat dan benar. Pemerintah Indonesia meminta seluruh masyarakat untuk menggunakan masker, terutama saat di luar rumah. COVID-19 telah merajalela di mana-mana, mengintai setiap insan manusia. Saudaramu, rekan kerjamu, temanmu, dan bahkan kamu dapat terkena. Tidak ada yang dapat melindungi selain protokol kesehatan yang harus terus ditaati. Sudahkah Anda mengikuti? Adalah 5M yang harus Anda terus patuhi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Namun, ada pula 1M yang harus Anda jauhi, yaitu mempercayai kabar hoaks. Tak hanya COVID-19 yang ada di mana-mana, kabar hoaks ini sama bandelnya. Baik untuk bercanda maupun iseng belaka, kabar hoaks bukan untuk dipercaya. Dengan maraknya kabar hoaks, menjadi tanggung jawab bersama untuk lebih bijak dalam menerima kabar berita. Janganlah contoh teman kami ini yang dapat dengan mudah diperdaya. Memakai masker selama setahun bisa picu kanker paru-paru. World Health Organization atau WHO mengharuskan semua orang di atas umur 12 tahun untuk menggunakan masker saat berada di tempat publik agar terjaga dari paparan virus COVID-19 dan mencegah penularan virus lebih lanjut. Adanya urgensi dari WHO inilah yang terkadang membuat orang-orang yang percaya hoax menjadi dilema. Di satu sisi, WHO telah menetapkan bahwa penggunaan masker penting untuk menghindari terinfeksi virus COVID-19. Tapi di sisi lain, ada hoax yang mengatakan bahwa menggunakan masker itu berbahaya. Oh iya ya, katanya kalau pakai masker terus-menerus bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kabar benar atau enggak sih? Jadi ragu pakai masker gimana nih? Jadi bener nggak sih kalau pakai masker lama-lama tuh bisa bikin kanker paru-paru? Apa itu cuma hoax? Yuk, simak yuk penjelasan berikut. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah paparan asap rokok, radiasi, asbes, diesel, dan bahan-bahan kimia lainnya. Menggunakan masker tentunya tidak membuat kita berada di dalam posisi terpapar faktor-faktor tersebut. Justru sebaliknya, menggunakan masker malah dapat melindungi kita. Tuh teman-teman dengerin. Jadi pakai masker bisa bikin kanker paru-paru itu cuma hoax ya. Jangan mudah terhasut. Hei mas, tolong masker dipakai mas. Oh iya pak. Tuh kan, gue dimarahin. Nah, tapi bisa juga sih kalian pakai masker kena kanker paru-paru. Kalau kalian pakai maskernya kayak gini nih. Adapun dampak buruk dari penggunaan masker yaitu hipoksia. Kami di sini akan menjelaskan beberapa teori tersebut, yaitu penggunaan masker dapat menyebabkan hipoksia, menurunnya kadar oksigen, dan peningkatan kadar CO2 dalam darah. Penggunaan masker tidak dapat mengakibatkan hipoksia. Hal itu dikarenakan molekul CO2 dan O2 yang sangat kecil sehingga sangat mudah untuk menembus bahan masker. Pernyataan tersebut telah dibuktikan oleh suatu jurnal yang berjudul The Effects of Wearing Face Mask on Oxygenation and Ventilation at Rest and During Physical Activity yang dipublikasikan di Public Library of Science 1, di mana 50 relawan dengan usia median 33 tahun dengan 32% diantaranya memiliki komorbid diminta untuk duduk dan berjalan selama masing-masing 10 menit dalam 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah tanpa memakai masker, yang kedua dengan memakai masker kain, dan yang ketiga menggunakan surgical mask. Hasil dari penelitian tersebut adalah semuanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tapi pakai masker kenapa bikin pengap ya? Jadi, ketidaknyamanan yang dirasakan dengan penggunaan masker bedah telah dianggap berasal dari reaksi neurologis, yaitu peningkatan impuls aferen dari area wajah yang sangat sensitif terhadap suhu yang ditutupi oleh masker atau dari peningkatan suhu inspirasi.
atau bisa juga dari fenomena psikologis terkait seperti kecemasan, klaustrofobia, atau tanggapan afektif terhadap kesulitan bernafas yang dirasakan. Mengenai kontaminasi virus pada permukaan masker, dilakukan penelitian pada masker bekas para nakes di 3 rumah sakit berbeda di area Beijing, Tiongkok. Dan hal tersebut membuktikan adanya 10% kepositifan virus pernapasan pada permukaan masker di area atas masker. Hal tersebut mengakibatkan kontaminasi terhadap masker dan lingkungan. Dan tingkat kontaminasi tersebut berbanding lurus dengan lamanya masker tersebut berada di dalam lingkungan. Bisa dibayangkan dong betapa bahayanya masker yang telah terkontaminasi tersebut. Cara untuk menanggulanginya adalah setelah melepas masker langsung mencuci masker yang kain. Kemudian selain itu, jika masker tersebut adalah masker bedah atau masker medis sekali pakai, dapat langsung dibuang di tempat sampah sehingga tidak mencemari lingkungan. Dengan begitu, kita dapat menghindarkan diri kita dari kontaminasi masker dan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi, tak hanya virus dan bakteri saja loh yang berhubungan dengan kontaminasi pada masker. Sebuah penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bangkok mengemukakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara bakteri dan jamur pada masker dan udara di rumah sakit tersebut. Maka dari itu, pencegahan kontaminasi ini benar-benar harus diperhatikan. Kita juga bisa double mask atau menggunakan 2 buah masker sekaligus atau menggunakan masker dengan kemampuan filtrasi yang lebih baik daripada masker bedah untuk dapat lebih mencegah kontaminasi. Guys, semua hal itu pasti punya dampak negatif serta dampak positifnya masing-masing. Masker juga gitu kok. Tapi dampak yang ditimbulkan oleh masker ini masih bisa banget buat diatasi. Contohnya nih, buat kalian yang takut hiperpigmentasi atau takut kulit kalian tuh jadi belang, itu bisa banget diatasi dengan cara pakai sunscreen. Nah, jangan males buat pakai sunscreen, karena sunscreen itu bisa mengurangi penuaan, mengurangi resiko munculnya flek hitam, bisa juga mengurangi resiko terkena kanker kulit. Nah, kalian pasti mau kan glowing terus sampai tua? Dan buat kalian yang misalnya takut jerawatan karena pakai masker, ini tuh bisa diatasi guys dengan cara cuci muka 2 kali sehari dengan air hangat dan dengan sabun muka yang tepat. Usahakan jangan memakai sabun muka dengan alkali yang kuat, kayak sabun mandi misalnya. Buat teman-teman yang cewek, mungkin kalau lagi pakai masker bisa dikurangin dulu makeupnya, atau mungkin makeupnya tipis-tipis aja, yang penting pakai sunscreen. Gak apa-apa dong kita kompromi dulu, yang penting kita pakai maskernya nyaman dan kitanya juga tetap aman. Untuk dapat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dari penggunaan masker, serta untuk memastikan bahwa penggunaan masker dapat mencegah terinfeksi virus COVID-19, maka perlu diketahui tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk penggunaan masker yang baik dan benar. Untuk menggunakan masker yang baik dan benar, perhatikan bahwa Anda melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, Anda harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker, dan juga mencuci tangan setelah menyentuh bagian luar masker. Yang kedua, pastikan bahwa masker menutupi bagian hidung, mulut, serta dagu Anda. Yang ketiga, setelah melepaskan masker, simpan dalam plastik yang bersih dan cuci apabila masker yang digunakan adalah masker pabrik. Yang keempat, buanglah masker apabila masker yang digunakan adalah masker medis. Dan yang terakhir, jangan lupa, jangan menggunakan masker yang memiliki katup. Maka, untuk menyimpulkan, pernyataan bahwa menggunakan masker dapat menyebabkan kanker paru adalah hoax. Namun, agar kami tetap dapat aman dan nyaman terlindungi dari virus COVID-19, penggunaan masker harus tetap dijaga dengan mengikuti anjuran dari WHO yang sudah disebut tadi.